Halo guys, kembali lagi di channel Teateris. Di video ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Prisoners of the Ghostland yang rilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang kriminal yang harus melepaskan dirinya dari kutukan demi menyelamatkan gadis yang tiba-tiba hilang. Sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan nyalakan loncengnya ya. Gak usah terlalu lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak yang datang ke sebuah tempat sambil membawa segelas permen. Ia sangat senang ketika melihat mesin permen ada di hadapannya. Namun tiba-tiba saja datang dua orang penjahat dan membawa senapan meminta uang secara paksa. Sepertinya tempat ini adalah sebuah bank. Jadi para penjahat itu memang berencana merampok bank tersebut. Lalu dengan polosnya anak kecil itu menawarkan permen yang digenggamnya kepada salah satu penjahat. Penjahat itu menodongkan pistolnya ke anak kecil tersebut. Dan saat itu pula latar berubah. Latar berubah menjadi di sebuah kota. Kota tersebut bernama Kota Samurai. Terdapat tempat yang seperti asrama wanita karena tempat itu banyak diisi wanita. Dan ada 3 orang wanita yang mencoba melarikan diri dari tempat itu dan akhirnya berhasil. Mereka bertiga kabur dengan menggunakan mobil. Lalu tiba-tiba saja salah satu wanita yang kabur tersebut terbangun dan berada di sebuah tempat yang sangat asing. Lingkungannya sangat kumuh, bahkan wanita itu memakai pakaian yang lusuh. Ia pergi untuk mengecek sekitar, lalu sambil menangis ia berteriak bahwa ia bukanlah tahanan. Nama wanita tersebut adalah Bernice. Latar berubah kembali menjadi di kota samurai. Semua orang beraktivitas seperti biasa. Para wanita penghibur menjalankan tugasnya, anak-anak bermain, dan diperlihatkan pula sekelompok pria yang memakai topi. Salah satu dari pria itu membebaskan salah satu tahanan di sana karena perintah gubernur. Gubernur datang bersama anak buahnya, ia juga disambut oleh para wanita penghibur. Di dalam mobil gubernur itu ada seorang wanita bernama Suzy yang terlihat murung. Lalu tahanan yang dibebaskan tersebut yang bernama Hiro dibawa untuk menghadap gubernur. Ia ditertawakan oleh orang-orang di sana karena hanya menggunakan celana dalam. Gubernur tersebut menemui Hiro. Ia percaya bahwa Hiro bisa membawa kembali cucu kesayangannya dalam waktu 5 hari. Karena dilihat dari alasan Hiro ditahan adalah merampok bank dan membunuh orang-orang di sana termasuk salah satu anak kecil yang tidak punya salah apa-apa. Hiro berarti adalah sosok yang pemberani, maka dari itu gubernur percaya pada Hiro bisa membawa cucunya kembali. Gubernur tersebut memberikan sebuah baju khusus kepada Hiro, dan saat Hiro memakainya, Suzy tiba-tiba berteriak memanggil nama Bernice. Anak buah gubernur berusaha menenangkannya. Suzy lalu bernyanyi sebuah lagu diikuti oleh yang lainnya juga. Gubernur tersebut memberitahu Hiro tempat mana yang harus ia kunjungi untuk bisa menemukan Hiro. Salah satu orang di sana menjelaskan bahwa tempat tersebut berhantu. Lalu gubernur itu menunjukkan foto Bernice kepada Hiro. Hiro melihatnya lalu mengatakan bahwa ia mengerti apa alasan gubernur itu sangat menginginkan Bernice kembali. Perkataannya tersebut membuat beberapa pria marah lalu berusaha menyerangnya. Hiro bersiap melawan namun anak buah gubernur tersebut membantunya melawan para pria tersebut. Gubernur tersebut menjelaskan bahwa Yasujiro adalah anak buahnya yang tidak dapat tertandingi. Gubernur tersebut lalu memerintahkan Hiro untuk meresleting bajunya dengan benar. Lalu para sensor di bajunya pun hidup. Sensor tersebut berfungsi agar Hiro tidak menyentuh cucu kesayangan gubernur. Baju tersebut dilengkapi sebuah mikrofon untuk mengenali suara Bernice. Hiro harus bisa menemukan Bernice di hari ketiga dan membuat Bernice menyebut namanya di mikrofon tersebut. Lalu mereka harus kembali maksimal di hari kelima. Kalau tidak, bahan peledak di baju tersebut akan meledak. Gubernur pun memberikan kunci mobil kepada Hiro. Hiro memakai mobil itu untuk berputar sebentar lalu turun ke Bali dan memilih berjalan menggunakan sepeda. Gubernur tersebut meneriakinya. Namun Hiro tetap mengayuh sepedanya. Yasujiro,
Anak buah gubernur tersebut menyusul Hiro lalu memberikan mobilnya karena Hiro tidak punya banyak waktu. Lalu Hiro pun pergi menggunakan mobil tersebut. Sampai akhirnya ia sampai di sebuah tempat yang ada sekelompok orang aneh. Hiro menabrak mereka dengan mobilnya. Namun ternyata Hiro hanya menabrak gundukan tanah. Hiro terluka dan tak sadarkan diri. Saat tak sadar diri, ia kembali melihat anak kecil yang dilihatnya ketika merampok bank sedang berlari-lari. Lalu akhirnya Hiro tersadar di sebuah tempat yang sangat aneh. Ia dibawa oleh sekelompok orang yang juga berpenampilan aneh. Di tempat itu juga banyak patung-patung menyeramkan. Lalu ada juga sekelompok orang aneh memakai pakaian serba putih menyambutnya dan mengajaknya bergabung. Juga ada sebuah jam besar yang sangat dijaga untuk tidak berdetak. Di tengah kebingungannya, Hiro melihat seorang wanita mendekatinya lalu memegang darahnya. Wanita itu berteriak kegirangan dan disambut oleh yang lain pula. Mereka berteriak tentang darah merah kental dan ramalan. Mendengar teriakan itu, orang-orang berbondong-bondong mendekatinya. Lalu Inoh, kepala suku di sana, menghentikan mereka. Inoh pun menanyakan mengapa Hiro bisa sampai di Ghostland, tempat yang saat ini didatangi Hiro untuk mencari Bernice. Hiro mengatakan bahwa ia mencari seorang gadis. Lalu para penduduk Ghostland memberitahukannya bahwa Bernice adalah salah satu orang yang menjadi patung. Hiro langsung bergegas mencarinya, membongkar patung-patung tersebut satu persatu. Lalu ia menemukannya. Namun Bernice kehilangan kesadaran diri karena jiwanya diambil oleh para hantu. Bernice hanya terdiam dan tidak bisa berbicara karena kekuatannya telah diambil oleh para hantu. Hiro mencoba membujuk Bernice untuk ikut bersamanya. Namun Bernice menolak hingga sensor di baju Hiro pun berbunyi. Hiro mencoba tenang dan memperlihatkan foto Bernice bersama teman-temannya agar Bernice bisa ikut bersamanya. Akhirnya Bernice pun mengikuti Hiro. Para penduduk Ghostland mencoba menghentikan mereka karena iblis bisa menyerang Bernice yang melarikan diri. Namun Hiro tetap membawa Bernice pergi karena itu adalah tujuannya. Hiro meminta bahan bakar mobil kepada Redman, orang yang tadi membawanya ke Ghostland. Lalu Hiro juga membantu Bernice untuk melepaskan kulit patung di badannya. Hiro juga mencoba memberikan Bernice minum, namun Bernice membuangnya. Hiro pun kesal dan tiba-tiba salah satu sensor di bajunya meledak dan membuatnya kesakitan, bahkan tidak sadar diri. Saat tidak sadar diri, Hiro kembali bersama temannya Saiko yang bersamanya ketika merampok bank. Hiro melihat ke arah sekeliling mereka dan terus berjalan menuju tujuannya. Ia juga melihat anak kecil itu kembali. Ia berusaha mengejarnya. Lalu latar kembali pada sebuah bank di awal film. Ia dan Saiko masuk ke bank tersebut. Ia meminta kepada uang kasir dan Saiko memantau keadaan. Namun Saiko malah berniat untuk menembak seorang anak yang menyodorkan permen kepadanya. Hiro mencegahnya hingga peluru itu melesat dan hanya terkena mesin permen. Namun Hiro tidak sadarkan diri. Dan saat itu, Saiko menembaki semua orang yang ada di bank itu termasuk anak kecil tersebut. Saat Hiro sadar, ia memukul Saiko. Mereka berdua bertengkar hingga akhirnya polisi datang dan menangkap mereka. Saiko malah berusaha menembaki polisi, namun ia berhasil dilumpuhkan juga. Hiro mencoba kabur dan karena hal itu sebuah peluru terkena kaki seorang gadis kecil. Dan ketika Hiro sadar, ia mengetahui bahwa anak kecil yang terkena peluru itu adalah Bernice. Ia menyadari bahwa luka di paha Bernice adalah akibat ulahnya. Saat itu, tiba-tiba saja sekelompok manusia aneh menyerang mereka. Saat mencoba membantu Bernice, sensor di lengannya meledak dan membuatnya tidak sadarkan diri kembali. Saat tidak sadarkan diri, latar berubah menjadi di Ghostland. Para penduduk Ghostland menceritakan tentang sejarah mereka kepada Bernice dan Hiro. Mereka menceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu ada sebuah kecelakaan di Jalan 244 di zaman menara nuklir. Ada sebuah reaktor besar cukup kuat untuk menjadi penggerak sebuah kerajaan atau menghancurkannya. Di balik itu semua terdapat limbah beracun yang terkubur. Dan sebuah kapal tanker perkasa berlapisi lumpur nuklir cair menabrak bus yang membawa narapidana dan membuat mereka semua terbakar.
bahkan membuat seluruh kota terbakar. Mereka meminta bantuan, memanggil orang-orang terpandang dari kerajaan. Namun mereka bungkam, enggan mengakui. Dan para penduduk Ghostland percaya bahwa Hiro adalah pahlawan untuk mereka. Bernice terbangun, dan sensor di tangan Hiro terus menyala. Bernice pun memberitahukan namanya ke mikrofon dan sensor mati. Namun Hiro tetap tidak sadarkan diri. Latar berubah menjadi di kota samurai. Gubernur itu dikelilingi oleh wanita penghibur, namun ia menyuruh Suzy untuk duduk di pangkuannya. Suzy menolak. Gubernur itu marah, apalagi Hiro dan Bernice yang tak kunjung kembali. Saat itu datanglah anak buah gubernur dengan membawa seorang wanita yang mengajak Bernice melarikan diri. Gubernur pun memerintahkan Yasujiro untuk membunuh wanita itu. Dengan terpaksa Yasujiro membunuhnya. Bernice kembali ke Ghostland karena mengira Hiro telah mati. Mendengar itu, Inoki bertambah yakin tidak ada seorang pun yang bisa kabur dari Ghostland. Namun ternyata mereka salah, Hiro masih hidup. Mereka sangat terkejut melihatnya. Sama halnya dengan Hiro, ia juga terkejut karena keadaan saat ini sangat mirip dengan mimpinya. Ia bermimpi orang-orang yang telah disakitinya membantunya. Mereka memberikan Hiro kesempatan karena ada tugas yang harus Hiro lakukan. Kembali ke kota samurai, ada seorang pria yang mencari Yasujiro. Ia sengaja menggoda para wanita di sana. Salah satu dari wanita itu adalah adik Yasujiro. Ia berteriak memanggil kakaknya. Yasujiro datang menghabisi pria tersebut dan anak buahnya. Para wanita itu terkejut. Begitu pula adik Yasujiro. Ia mengatakan kepada Yasujiro untuk berhenti menjadi anak gubernur. Ia tahu bahwa Yasujiro seperti itu karena Yasujiro ingin gubernur membebaskannya. Namun gubernur berbohong. Jadi akan lebih baik jika Yasujiro segera meninggalkan gubernur. Di sisi lain, Bernice terbangun dari mimpinya. Ia bermimpi ketika ia diambil jiwanya dan dijadikan patung oleh seseorang. Para penduduk Ghostland tetap berusaha agar jam tak berdetak. Hiro pergi menemui Bernice dan mengatakan kepadanya sudah saatnya untuk pergi. Hiro mengajak para penduduk Ghostland untuk pergi dari sana dan melawan kerajaan. Namun mereka menolak. Terlalu mustahil rasanya untuk pergi dari sana. Hiro tak peduli, ia juga tidak punya banyak waktu untuk bertahan. Akhirnya Hiro menemui Redman untuk bisa membantunya menghidupkan mobil di sana. Mereka bekerja sama sepanjang hari untuk menghidupkan mobil-mobil yang ada di sana. Keesokan harinya, Hiro, Bernice, dan para penduduk Ghostland berniat pergi. Namun ada sekelompok orang aneh menghentikan mereka. Dan akhirnya Hiro sadar bahwa salah satu dari mereka adalah Saiko. Namun keadaan Saiko yang sudah sangat kacau membuatnya sadar bahwa Saiko adalah hantu. Ia adalah salah satu narapidana yang menjadi korban ledakan nuklir. Saiko akhirnya memberitahu Hiro bahwa musuh mereka sebenarnya adalah gubernur. Dan sudah seharusnya mereka menghabisi gubernur. Setelah itu ada ledakan besar, Saiko dan hantu lain menghilang. Hiro dan Bernice kembali ke kota samurai. Gubernur sangat senang menyambutnya. Hiro meminta kunci untuk melepaskan bajunya, namun gubernur tidak ingin memberikannya. Hiro pun menodong Bernice. Gubernur yang ketakutan langsung memerintahkan Yasujiro untuk membawa kunci. Namun tiba-tiba Suzy mengamuk dan menembaki semua orang yang ada di sana. Walau akhirnya Suzy juga ikut terluka. Gubernur yang panik terus memanggil Yasujiro. Namun Yasujiro tak kunjung nampak. Anak buah gubernur berusaha menghabisi Hiro. Hiro tentu melawan balik mereka. Ia berhasil menembaki mereka dengan mudah. Namun jumlah mereka yang tak sedikit membuat Hiro sedikit kewalahan. Bernice yang melihat Suzy terluka berusaha membawanya lari. Namun ia dihadang oleh anak buah gubernur. Yasujiro datang untuk membantunya. Bernice pun melanjutkan mencari tempat aman untuk Suzy. Setelah aman, Bernice meninggalkan Suzy dan membantu Hiro menghabisi anak buah gubernur. Akhirnya Yasujiro bertemu dengan Hiro. Yasujiro berniat menghabisi Hiro. Hiro melawan kembali dan akhirnya berhasil membunuh Yasujiro. Gubernur yang menemukan Suzy mencoba membawanya. Suzy menolak dan berusaha melarikan diri. Namun ia kesulitan karena terluka. Bernice membantunya, ia menembaki gubernur itu beberapa kali sebagai balasan atas sikapnya selama ini. Hiro akhirnya menemukan kunci untuk membuka bajunya.
dan ia terbebas. Berita matinya gubernur telah sampai di Ghostland. Para penduduk Ghostland sangat senang. Mereka berteriak kegirangan. Akhirnya mereka bebas juga dan tak usah takut lagi akan jam yang berdetak. Jam pun akhirnya berdetak dan meledak. Suara ledakannya seakan ikut merayakan kemenangan mereka semua. Pagi harinya di kota samurai, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Bernice, Suzy, dan Hiro melihat ke sekitar. Hiro pun mengatakan bahwa suatu hari nanti kota samurai akan menjadi tempat yang indah. Film pun berakhir. Jika kalian ingin merequest film apa yang kalian suka, silakan komen ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan nyalakan loncengnya ya. Dadah!